salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan kita. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kami, memelihara kami dan memberkati kami. Dan pada hari ini kami mau belajar dengan kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu terus menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar dengan firman Tuhan pada saat hari ini dengan kitab Yeskiel pasal 11 dengan satu tema, Allah akan memberikan hati yang baru. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau beberapa hari yang lalu kita orang percaya, orang beriman seluruh dunia telah merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta dirayakan setiap 1 tahun sekali. Untuk orang Yahudi, untuk orang Israel, mereka merayakan hari rayanya, Hari Raya Pentakosta, sesuai dengan budaya dan iman percaya mereka, seperti yang diajarkan oleh Musa, di mana mereka mengadakan hari raya Pentakosta itu adalah hari raya panen. Tapi bagi orang percaya, orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, hari raya Pentakosta adalah hari raya di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk orang percaya. Peristiwa itu terjadi 50 hari setelah kematian Tuhan Yesus, setelah hari raya Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Hari Raya Pentakosta bagi kita adalah hari raya di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan, Roh Kudus dikaruniakan untuk orang-orang percaya. Dan Allah menggenapi janji itu yang di dalam nubuatan yang dinubuatkan oleh yang namanya Nabi Joel. Di dalam kitab Joel pasal yang kedua ayat 28 dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus dicurahkan untuk apa? Roh Kudus dicurahkan yang pertama kali adalah untuk menggenapkan janjinya, karena janjinya tidak pernah tidak digenapi. Yang kedua, Roh Kudus dicurahkan untuk orang percaya, untuk memurnikan hati kita, untuk menguduskan hati pikiran kita. Di dalam Yeskiel mengatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Hati yang keras itu sudah berjalan dari sejak zaman dulu pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa karena apa? Karena kekerasan hatinya, karena ketidaktaatannya kepada Allah, mengakibatkan manusia jatuh ke dalam dosa. Allah merindukan, Allah mau supaya setiap orang percaya itu hatinya diperbarui, memiliki hati yang taat. Kenapa? Karena ketidaktaatan itu akan mendatangkan
yang namanya pemberontakan. Nah, di dalam Ibrani dikatakan pasal yang ke-8 ayat 5 mengatakan bahwa dia sebagai anak, dia belajar taat. Yesus sebagai anak, dia belajar taat. Dan dalam ketaatannya, dia telah menyempurnakan amanatnya, amanat agungnya di atas kayu salib Gunung Golgota untuk menyelamatkan orang-orang yang taat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketaatan merupakan bagian daripada keselamatan, di mana orang percaya itu, Bapak Ibu Saudara, harus memiliki hati yang namanya hati yang taat. Hati yang taat itu bukan serta-merta datang dengan sendirinya, tidak, tetapi dikerjakan oleh Roh, yaitu yang namanya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu turun, maka Roh Kudus itu akan memperbarui hati setiap manusia untuk menjadi hati yang taat, hati yang tunduk, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Allah telah mengerjakan keselamatan itu di atas kayu salib Gunung Golgota. Dikatakan dia taat sampai mati. Mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan orang-orang yang taat. Dan orang-orang yang taat itulah yang akan beroleh keselamatan. Dan ketaatan itu sekali lagi saya katakan bukan serta-merta datang dengan sendirinya, tetapi harus ada hati yang diperbarui. Ya, yang dikatakan oleh Yesial berkata bahwa aku akan memberikan mereka hati yang lain. Hati yang lain itu hati yang taat. Hati yang dihuni setiap manusia itu, Bapak Ibu Saudara, manusia itu cenderung kepada ketidaktaatan. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, di mana ada peraturan, di situ ada pelanggaran. Semakin banyak peraturan, semakin banyak pelanggaran. Di situ banyak peraturan, di situ banyak pelanggaran. Kenapa? Karena hati yang tidak taat. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, dari anak-anak kita berapa banyak yang taat dan berapa banyak yang tidak taat. Itu bukan salahnya siapa-siapa, karena hati belum diperbarui. Bapak Ibu Saudara, mari pada kesempatan ini kita akan berdoa bersama-sama agar Tuhan mengaruniakan kepada kita hati yang taat, ya, hati yang taat, ya. Kenapa? Karena ini firman Tuhan sendiri yang berjanji aku akan memberikan. Jadi yang memberikan hati yang taat adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kalau selama ini kita menjadi orang percaya tetapi belum menjadi orang yang taat, kita berdoa supaya Tuhan mengaruniakan ketaatan. Mungkin anak-anak kita juga tidak taat, banyak yang tidak taat. Kita berdoa buat anak-anak kita, buat teman-teman kita yang cenderung kepada ketidaktaatan, supaya apa? Supaya Tuhan mengaruniakan roh ketaatan, terutama kepada kita semua. Mari kita sama berdoa dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan kuasanya, kasihnya, anugerah pertolongannya, rahmatnya kepada kita. Karena dengan ketaatan itu kita akan beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal diberikan kepada setiap orang yang taat akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan, janji firman-Mu berkata, bahwa Kau akan mengaruniakan roh yang taat, roh yang lain, hati yang lain, yaitu hati yang taat, roh yang tunduk kepada otoritas Allah.
Allah yang di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau Engkau mendapati kami ada dalam hati kami ketidaktaatan, Tuhan tolong kami, ubah kami, perbarui hati kami Bapa. Berikan hati kami hati yang taat, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.